Kang Maldi pernah ada di titik nadir nggak? Iyalah. Kang Maldi merasa bahwa anjing aing tuh udah nggak kuat anjing. Iya. Nah, Pikiran yang aneh-aneh juga iya. Iya. Waktu itu lepasnya gimana? Kebetulan orang punya banyak saluran. Oke. Atau ya gini, kebetulan orang dipertemukan dengan orang yang tepat. Jadi pas saat orang nggak tahu caranya ngontrol diri orang sendiri, orang diketemuin sama orang yang bisa mengarahkan orang supaya orang bisa ngontrol lagi diri orang sendiri. Jadi bukan dia mengontrol orang, tapi dia ngarahin orang supaya orang punya kontrol lagi. Oke. Boga lancik-lancik lah. Abang-abangan yang bisa begitu gitu. Terus orang menjauh dari titik masalah. Maksudnya ini kan nggak bisa diberesin hari ini nih masalahnya gitu. Jadi dijauhin aja dulu. Orang memilih untuk begitu gitu dulu. Udah mendingan menjauh dulu deh, menjauh ketemu realitas baru gitu yang membuat orang akhirnya jadi lebih bisa bersyukur. Bahwasanya hidup orang tuh ternyata nggak sial-sial amat. Ada yang lebih sial kan kudu gitu. Ada yang lebih sial tapi dia bisa happy-happy aja tuh gitu. Kok orang nggak bisa? Nah gitu jadinya. Kalau dia bisa kalau misalnya orang yang lebih sial, yang orang anggap lebih sial dari orang itu, kan dia nggak merasa bahwa dia lebih sial dari orang kan? Iya. Itu mah anggapan orang aja. Itu mah pakai kacamata kita aja. Kacamata orang, terus orang ngambil sampelnya tuh, oh si ini tuh ternyata bisa selamat nih dalam situasi begitu gitu. Kenapa orang nggak bisa? Kan instrumennya sama. Iya kan? Iya. Tangannya sama, yang beda cuman pola berpikirnya aja. Tapi di saat waktu pas di titik nadir itu gitu ya merasa anjing. Merasa dunia tidak berpihak pada Kang Maldi tuh. Ya iya muncul pertanyaan itu nggak? Orang merasa menjadi pemilik kesedihan sealam dunia ini. Dan itu mah biasa aja jadinya gitu. Karena semua orang juga punya kecenderungan yang sama. Kalau semua pemilik kesedihan berarti nggak bisa ngukur siapa yang paling sedih kan? Iya. Iya kan? Jadi akhirnya balik lagi ke situ, gimana caranya? Akhirnya orang jadi kayak tadi, kumaha carana kesedihan orang tuh jadi sesuatu yang positif. Yang orang bukan buat orang lain gitu. Makanya orang milih musik misalnya gitu. Karena salah satu alasannya kenapa orang main musik, karena orang pengen sedih ditonton. Sedih orang tuh dibagi gitu. Iya. Ya nantinya akan dianggap jadi apa ya terserah, tapi orang ngaluarkeun we geus di apa entah di panggung, entah jadi lagu gitu atau naon. Kalau merasa tidak punya, nggak tahu gitu harus apa. Nah itu dia Kira-kira, pertanyaannya. Orang nggak percaya bahwa semua orang nggak semua orang punya, nggak semua orang teh punya sebetulnya, cuman tergantung kepada dia mau milih yang mana. Menurut orang ya. Jadi iya yang terjadi di orang soalnya. Orang sih ngelihatnya ini aja lah, kalau ngambil contoh orang lain takut salah. Kan orang juga pada saat itu teh kadang ada yang merasa musik teh ternyata nggak bisa jadi jembatan nih gitu. Atau misalnya apa buntu nih gitu, musik buntu, ya masih banyak hal lain jadinya gitu. Yang bisa orang pakai untuk itu, untuk nyalurin itu, kebalik. Tadi. Oh, Tadi. nggak puitis banget. Nggak ada biasa aja. Itu kan beda lagi. Banyak, maksudnya kanalnya banyak. Jangan mempersempit diri. Biasa soalnya kan ya orang aja ya misalkan. Ini pertanyaan yang orang lontarkan ini apa yang orang rasakan saat itu gitu ya. Orang merasa saat itu teh dunia teh nggak adil buat orang. Ya. Jadi iya maksudnya hari itu teh berpikiran teh ada semua tidak berpihak pada orang. Kok bahkan bahkan sampai yang paling ekstrim kayak di saat situasi kayak gini Tuhan tidak ada di sisi orang gitu. Nah, ini jadi countermeasure. Oke. Kalau mata maneh ditutup gelap kan berarti. Ya. Berarti mestinya cahaya sekecil apapun kelihatan kan? Karena pada posisi gelap banget. Kalau mau najem-najemin analisa gitu Iya. maksudnya. Jadi mestinya kebaikan yang kita yang kita lihat secara sengaja atau tidak sengaja pada saat keadaan seperti itu nya, mestinya bisa lebih kelihatan, bisa lebih kerasa. Pul masih nyala nggak Pul?
Ya kan? Coba bayangin deh, misalnya mata mana ditutup. Kan kalau ditutup gini suka ada tuh nongol sedikit atau mana menutup mata tuh. Kalau nih mana lihat hadapin nih mata mana percis dengan lampu gitu, satu garis. Pas ditutup gini teh tetap ada. Jadi mestinya kalau misalnya kita pakai analoginya teh situasi tersebut adalah kegelapan gitu. Kuduna cahaya sekecil apapun teh pasti kelihatan. Orang pernah dengar gini. Jadi ada satu cerita. Orang ngomong sok banget aja. Ya enggak. Gara-gara gini aja. Ada satu cerita. Padahal mah pas lagi kejadiannya mah ada orang buta. Tunanetra. Ada orang tunanetra, dia lewat terowongan. Bawa lentera. Lewatin aja. Si terowongan itu teh dia lewatin. Setelah dia selesai lewat terowongan itu, orang nanya, kok bisa? Bukan, kan kamu teh nggak lihat. Buat apa kamu bawa lentera untuk ngelewatin itu? Terus jawaban dia, saya cuma memastikan orang yang lewat bersama saya tetap keterangan. Diterangi oleh saya. Oh. Jadi dia lewat situnya nggak sendirian? Bukan. Jadi ya pertanyaannya kan sebetulnya kan itu mana ya pertama kamu tuh nggak bisa lihat, tapi kamu tuh juga lewat terowongan itu, tapi kamu tuh pakai lentera itu gitu. Nah terus ya kenapa alasannya kenapa gitu? Ya enggak, orang pengen maksudnya teh supaya mungkin orang yang lewat situ juga teh tetap bisa lewat dengan cahaya yang orang kasih. Tapi dia pas masuk terowongannya sendirian nih? Sendirian. Ya dia nggak tahu apa. Husnuzon aja dia mah gitunya, berhusnuzon weh. Iya. Siapa tahu ada di belakang orang ada orang gitu. Wah itu positif, bagus. Ya kan berarti sudut pandang dia melihatnya teh ada. Ya ternyata apa yang mungkin dia tidak bisa melihat secara fisik gitu. Tapi bagaimana secara batiniah dia gitu maksudnya teh. Ya. Kacamata yang dia pakai itu betul-betul selebar itu gitu. Jadi gini Pren, ngomong-ngomong soal itu ya, soal tunanetra. Jadi orang sempet lah beberapa tahun, sampai sekarang juga masih sih berkawan lah sama teman-teman difabel teh gitu. Terus udah gitu ada titik di kaget ya? Kaget sih. Itu soalnya melondoy gitu. Ini jadi ada titik di mana orang sangat menjaga lisan, takut salah ngomong. Iya. Jadi kayak tadi istilah yang dipakainya jangan buta tapi tunanetra gitu kan. Takut menyakiti mereka. Tapi ternyata coping mechanism-nya adalah natunya bahasannya bukan coping mechanism atuh. Jadi ginilah kondisinya adalah suatu saat orang lagi jalan nih bertiga sama satu kawan orang. Itu namanya Mang Ajo, dia polio, jalannya jongkok. Satu lagi si Kang Undang ini nggak bisa lihat, alias tunanetra. Lagi jalan nih, bertiga nih, kita mau ada kegiatan apalah, orang lupa. Tiba-tiba salah satu di antara mereka berdua ini teh bercandanya gini. Kata si Kang Ajo, gancangan atuh lempangna lolong. Oh kasar banget kan? Iya. Diurang, wajib. Ini orang gak dipukul apa ya gitu. Terus balasannya si Kang Undang teh, baik orang mah lolong daripada mana lempangna jongkok. Tapi ketawa-ketawa. Benar itu mah kejadian. Iya. Terus yang takut sendiri orang sama kayak kejadian kita menyaksikan kawan kita yang yatim dan yang piatu gitu, bercanda-bercanda gitu. Ternyata buat mereka ya itu standar keakrabannya begitu. Itu kan gelap ya. Orang kan bilangnya itu dark jokes gitu. Tapi ternyata jadi sisi terang untuk itu. Iya. Coping mechanism mungkin ya. Nggak tahu tapi sama halnya kayak orang jadi melihatnya gini, anger management. Kalau misalnya kita tarik lagi gitu ya ke garis yang tadi, garis yang anger management itu, yang jadi garis utamanya tema utamanya si episode kita ini. Kemampuan kan dalam posisi-posisi gitu teh sebetulnya manusia teh kalau misalnya bahasannya ini adalah ujian, ya manusia diuji. Kalau misalnya diuji selesai, dia lulus berarti naik kelas. Ya.
Makanya orang lebih milih pakai istilahnya jangan cobaan. Ujian aja. Lebih logis buat orang kalau ujian, karena kalau ujian naik kelas berarti orang bisa. Iya, iya. Nanti setelah itu apakah akan ada masalah yang lebih besar lagi? Ya mungkin. Namanya juga ujian. Ya kan? Besok hari ini masalah ya sama kalau misalnya kita ukur dari masa SMA, misalnya kalau misalnya ambil masalah yang umum, masalahnya cuma disetrap di sekolahan gitu, terus udah gitu putus cinta tenyum gitu. Iya, iya, iya. Nanti naik begitu itu selesai, besoknya jadi merasa bahwa cuma begini doang gitu. Ya. Tapi masalah di depan tuh bakal lebih besar lagi. Nanti begitu lagi gitu. Karena orang juga pernah sampai pada titik marah gitu sama semuanya gitu maksudnya teh. Semarah itu pada ya semua pada dunia lah, pada apa segala macam gitu. Yang titik fokusnya sama orang waktu itu cuma satu. Pengen cepet-cepet masalahnya selesai. Tapi pertanyaan orang saat itu adalah bukan pertanyaan orang. Saat itu orang merasa ada yang nanya balik ke orang. Emang kalau nggak cepet-cepet selesai kenapa? Iya itu dia. Iya kan. Kalau nggak cepet-cepet selesai kenapa? Kamu mana tuh bisa kamu mana? Kamu jadi merasa stuck. Cuma segini aja nih gitu kasarnya gitu. Masa segini doang gitu kan. Gitu. Nah, ya akhirnya kelam anjing. Segini doang. Iya. Ternyata coklat yang kuatnya cuma segini. Ya di saat semua pertanyaan kemarahan itu datang teh, kemana sih orang-orang yang katanya temen orang ternyata nggak ada, kemana sih apa ya segala macam gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan kenapa teh udah banyak banget nyampe di kepala orang teh gitu. Ya akhirnya sampai pada satu titik ya itu gitu. Kalau kamu pengen apa-apa cepat gitu ya, cepat selesai, cepat lupa apa misalkan segala macam, mungkin kamu nggak bener-bener tahu esensi masalah. Mana ente bener-bener tahu esensi kenapa kamu tadi ya kalau misalkan ngomongnya kamu percaya gitu ya, kenapa Tuhan kasih kamu jatuh gitu. Pasti kayak kan yang dipercaya itu kan adalah selalu ada sebab akibat. Kalau misalkan pada akhirnya kan ini pertanyaan yang paling sering keluar aja. Yang ada di kepala di saat misalnya lagi masalah tuh lagi seberat itu teh. Mana katanya teh Tuhan kasih masalah ke orang-orang yang siap akan yang siap menghadapinya gitu. Saat itu orang merasa gini, kata siapa? Orang udah gak kuat gitu. Nah, terus ya akhirnya orang mendapatkan pikirannya kayak gitu kasih. Enggak, kalau mungkin kalau saat itu Tuhan ngomong teh modern. Mun isukan masalah anak orang dibere selesai, kalau besok tuh saya kasih masalahnya selesai. Kalau di kedepan hari kamu masih saya kasih hidup, masalahnya can angges kan ya. Berarti yang salah tuh bukan masalahnya, tapi cara kamu menyikapinya gitu kasarnya gitu kan. Kamu nggak tahu gimana caranya supaya nggak jatuh di lubang yang sama teh. Karena fokusnya adalah nggak penting selesai dulu dengan segala cara kan. Kalau misalkan lagi posisi kayak gitu, kumaha caranya megera angges lah gitu kasarnya. Akhirnya tuh jadi mikir, ya juga ya. Kenapa kamu coba bisa menikmati hidup kamu pas lagi di atas aja atau lagi baik-baik saja? Orang suka ini sih. Jadi yang menurut orang buat orang yang paling masuk akal adalah Tuhan itu kasih masalah ke orang yang Tuhan itu kasih masalah karena yang dikasih masalahnya mampu. Iya kan gitu kan. Bukan siap. Kalau siap mana nggak ada yang siap. Iya pikirannya gitulah gitu kan. Jadi mana katanya mampu gitu. Ya itu tuh akhirnya kalau misalnya istilah itu mau dipakai motivasi ya jadi motivasi yang bagus. Iya. Kalau masih napas ya berarti masih mampu.
Karena ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada segala macam kan bisa dipakai. Ini tools nih. Orang pernah ngomong kan kemarin masalah mau dipikirin mau nggak dipikirin juga selesai. Tapi selesainya akan jadi seperti apa? Iya. Ya itu. Ya kan ada yang ngambil jalan pintas, misalnya ya jalan pintas dalam bentuk apapun. Iya. Selesai nggak ya? Mungkin selesai aja. Tapi efek yang ditimbulkannya seperti apa? Itu teh masalah, itu teh pertanyaan itu teh pasti hampir sering teh muncul di saat misalkan posisi-posisi lagi di bawah teh gitu. Ya lagi di atas mah kadang-kadang orang nggak mikir. Iya itu kan makanya kenapa orang mengutarakan apa namanya pikiran-pikiran yang saat itu pasti keluar kalau misalkan lagi ada di posisi di bawah kayak gitu teh gitu. Nggak adil lah, kemana orang-orang lah, yang kayak gitu-gitulah. Ya balik lagi sebetulnya ujungnya manajemennya. Iya betul. Yang mesti justru yang ditekankan adalah semakin banyak ditimpa masalah, harusnya ilmu manajemennya semakin bagus. Kan ya kalau misalnya kita lagi kecil nih, masalah kita cuman setitik. Kan dari kecil juga dikasih masalah kan. Manusia teh KB gitu dari jenjang umur teh sudah tiap hari teh ada apa gitu. Nah itu teh kan tabungan masalah itu teh jadi bukan tabungan masalah. Pengalaman itu teh kemudian menghasilkan solusi-solusi kan. Solusi dari persoalan yang itu kemarin adalah begini, kemudian nanti orang akan nemu lagi persoalan yang kayak gitu tapi 2.0. Tinggal dinaikin CC kan berarti kan gitu. Kalau mau nyokot istilah gampang lah gitu. Ya walaupun ya balik lagi kalau misalnya nanti akan disandingkan dengan apa yang terjadi di realitas ya mungkin nggak segampang itu. Betul. Orang juga bilang tadi semua orang pasti akan merasa bahwa itu masih jalan nggak? Wah, masih. Semua orang pasti akan merasa bahwa ketika dia ada masalah dia adalah pemilik kesedihan di seluruh dunia ini. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kesedihan itu kemudian menjadi sisi positif? Kalau mau jadi negatif terus mah ya gampang. Ya. Mau dimakan kan nih gitu. Mau dikonsumsi terus nggak atau mau digedein nggak, dikasih makan nih gitu sih itunya gitu. Sisi negatifnya. Pada saat itu misalnya pengalaman pribadi orang terselamatkan karena orangnya juga mencari jalan. Karena nggak mungkin pada saat itu kalau misalnya ya kita nggak bisa tuh ditolongin, kalau kitanya nggak mau nolongin diri sendiri mah gimana? Iya. Menurut orang gitu. Orang nyari jalan dan dipertemukan sama entah itu adalah sebuah hal, entah itu sebuah adalah aktivitas atau orang. Iya. Dan yang kebetulan cocok. Atau orang jadinya ya udah cocok-cocokin aja deh gitu. Yang penting ada dulu sebagai sebuah step kan gitu untuk apakah masalah jadi selesai ya nggak tahu. Ya misalnya gitu untuk kalau misalnya di kasus orang masalahnya diselesai nggak? Ya nggak tahu juga sih. Tapi orang merasa lebih baik aja. Gitu. Jadi menurut orang fokusnya bukan menyelesaikan masalahnya menurut orang. Ya itu. Fokusnya adalah bagaimana caranya orang merasa lebih baik aja untuk menghadapi masalah selanjutnya gitu. Begitu karena yang tadi orang kan sempat bilang ya tadi dengan kemajuan teknologi sebagus ini gitunya, se-advance ini, dengan manusia sebanyak ini gitu, dengan kecepatan arus informasi secepat ini, ternyata manusia lebih mudah merasa kesepian. Iya. Kan ironis. Itu teh gitu. Sementara dulu mah orang teh kalau mau ngobrol kudu melintasi heula gurun, melintasi heula gunung, naon gitu. Effortnya teh gede gitu, dia harus kebayang atuh rek curhat wae teh kudu ngaliwatan heula leuweung, dari leuweung eta teh aya makhluk naon gitu. Aya Gojira, aya naon gitu. Iya, sementara sekarang mah kan tinggal, "Pren di mana, Pren?" gitu. Apa tuh teh 3 SWT? Oh, MNT. Iya udah. Ya udah. Nggak tahu itu mah. Sementara sekarang so what? Lebih cepat. Tapi kok pas ketika lebih cepat malah jadi lebih bermasalah ya? Kelihatannya. Iya, kelihatannya gitu. Kalau misalnya ya mungkin tadi dari obrolan ini teh Don jangan-jangan. Bukan kemungkinan. Karena semuanya tadi kan serba cepat, berarti masalah teh
mungkin bisa segera terurai lah. Mengutip Ya kan? Navikula, ini mah mengutip Navikula sedikit. Mafia hukum saja. Bukan. Oh, bukan. Bukan, itu juga. Iya, iya. Mengutip Navikula sedikit untuk menutup aja kali ya. Saat semua semakin cepat, Bali berani berhenti. Karena di Bali ada nyepi kan? Ah, oke. Berani berhenti untuk benerin diri sendiri. Yo itu. Ya, semakin cepat. Kalau cepat berarti banyak ya ada prosesnya Ya jadi yang terhambat. berhenti evaluasi dulu. Set, orang teh udah pada tracknya enggak gitu. Ya, gimana kalian aja lah. Jadi intinya adalah itu. Gimana kalian aja, kalian yang paling tahu tentang diri kalian paling tahu gimana cara benerinnya. Kalau berasa salah, Ya. kalau nggak berasa terserah. Ya, semuanya punya metodenya masing-masing. Ya kita coba membagi atau share, atau mungkin kalau teman-teman yang punya masalah bisa nggak usah di kolom komentar sih. Ya boleh lah Boleh curhat-curhatan, boleh nanti curhat-curhat dibalas sama yang gitu. lain. Siapa tahu Tapi kudu ada yang terbuka ya, bisa jangan dilawanin. Ya, go with the flow. Yoi. Oke ya, kalau gitu kita pamit. Bye.